Selamat pagi para peserta kuliah biokimia. Kali ini kita akan membicarakan mengenai biosintesis dan metabolisme asam nukleat. Ya, minggu lalu kita sudah mengenal tentang biosintesis asam nukleat. Kali ini adalah metabolismenya. Ya, kita sudah mengenal apa itu nukleotida, nukleosida, dan asam nukleat ya. Asam nukleat itu basa purin dan pirimidin, kemudian nukleosida itu basa tadi dengan gula. Kalau nukleotida itu basa gula dan fosfat. Kita sudah tahu ini dari minggu lalu. Nah, ini adalah proses biosintesis bagaimana asam nukleat itu dibentuk ya. Kita mulai dari level yang paling bawah. Jadi ada 3 level di sini, yaitu level perkusor. Perkusor itu adalah bahan baku yang paling sederhana. Kemudian nukleotida, ya. Kemudian asam nukleat dan turunan asam nukleat. Dari level yang paling bawah, bahwa asam nukleat itu diproduksi dengan bahan dasar yaitu 5 karbon gula, kemudian asam amino, ya itu yang terutama. Ya, nah ini ada beberapa pathway atau jalur ya. Jalur yang pertama adalah 5 karbon gula itu dengan asam amino itu akan direaksikan dengan PRPP. Ya, ini adalah struktur dari PRPP, suatu gula 5 karbon dengan fosfat di situ. Ya, kemudian ini akan membentuk IMP atau inosinat atau inosin monofosfat. Nah, dari IMP kemudian nah ini adalah struktur dari IMP, akan diubah menjadi GMP dan AMP, ya, guanosin monofosfat, adenosin monofosfat, ya, kemudian ADP, ya, ini adenin difosfat, ya, guanosin difosfat, kemudian ditambah 1P lagi menjadi TP, ya, trifosfat dan ya adenin trifosfat. Ini kemudian jalur yang selanjutnya yaitu reaksi antara 5 karbon gula dengan asam amino. Ini tanpa melalui PRPP langsung diubah menjadi IMP. Ya, kemudian IMP akan menempuh jalur yang sama seperti yang pertama kita bahas tadi. Nah, yang selanjutnya 5 karbon gula dengan asam amino melalui PRPP akan langsung diubah menjadi UMP. Nah, nanti UMP akan diubah menjadi UDP, ya, uridin difosfat, dan kemudian UTP, uridin trifosfat. Nah, jalur lain adalah asam amino dengan 5 karbon gula. Ini tanpa melalui PRPP ataupun IMP, ini langsung diubah menjadi UMP. Tentu saja ini energinya tinggi sekali ya, karena tidak melalui senyawa perantara. Nah, jalur yang terakhir yaitu 5 karbon gula dengan asam amino itu akan bereaksi dengan karbamoil fosfat, strukturnya seperti ini. Itu akan membentuk MP, kemudian akan melalui jalur yang sama, yaitu UDP dan UTP. Nah, nanti untuk UTP ini akan bisa diubah menjadi sitosin, ya, karena ini memang dari RNA ke DNA, yaitu kemudian nanti bisa diubah menjadi CTP, dan kemudian difosforilasi menjadi CDP dan akan masuk ke jalur DNA gitu. Ini juga akan masuk ke jalur DNA. Dan yang jalur berwarna orange ini adalah pembentukan RNA, ya, kemudian metabolit aktifnya dan juga koenzimnya. Nah, ketika sudah mengalami deoksigenasi, ya, DNA kan deoksi gulanya, itu akan ditambahkan koefisien D kecil di sini menjadi DGDP dan DADP. Lalu DGDP dan DADP akan diubah menjadi DGTP dan DATP. Sehingga kemudian ini adalah komponen dari DNA. Sementara CDP itu akan diubah menjadi DCDP. Nah, DCDP ini bisa
fosforilasi menjadi DCTP atau di defosforilasi menjadi DCMP. Ya, kalau dia defosforilasi menjadi DCTP, sehingga ini sudah menjadi deoksi sitosin trifosfat ya, sitidin trifosfat. Ini adalah basa nukleotida dari DNA. Nah, kemudian DCMP defosforilasi menjadi DUMP, ya, DUMP bisa mengalami 2 kali fosforilasi langsung menjadi DTMP dan kemudian menjadi DTTP, deoksi timidin trifosfat, ya, atau DCMP ini diubah menjadi DUMP lalu diubah menjadi DUDP, ya. Nah, DUDP akan dihidrolisis, di-recycle lagi seperti ini, ya. Jadi proses recycle ini penting juga dalam arti bahwa tidak selalu asam nukleat itu harus diproduksi dari level yang paling bawah, karena level paling bawah ini memerlukan energi yang sangat tinggi. Bisa saja dari hasil degradasinya ini kan ke bawah kan degradasi ini bisa didaur ulang gitu. Ya, ini juga bisa nanti ini ke sini didaur ulang ke sana lagi gitu. Jadi tidak selalu bahwa pembentukan asam nukleat itu harus dari prekursor, tapi bisa juga dari senyawa intermediate yaitu nukleotida untuk menjadi asam nukleat. Nah, hampir semua organisme mampu mensintesis nukleotida dari prekursor yang lebih sederhana, jalur de novo untuk nukleotida, mirip untuk setiap organisme. Nah, nukleotida juga dapat disintesis. Nah, ini yang saya terangkan tadi dari hasil pemecahan nukleotida yang telah ada atau disebut salvage pathway ya, atau recycle, yaitu dari degradasi pirimidin dan purin dari sel yang telah mati atau regenerasi atau dari makanan. Jadi tidak selalu bahwa sintesis asam nukleat berasal dari prekursor ya, tapi dari nukleotida yang sudah ada itu di recycle gitu. Dari sel-sel yang mati itu juga bisa di recycle atau membutuhkan mendapatkan suplai dari makanan yang mengandung bahan baku prekursor tersebut. Nah, ini kita sudah tahu struktur nukleosida dengan nukleotida ya, adenosin, guanosin, sitidin, uridin. Kemudian nukleotidanya adalah dengan fosfat. Nah, di dalam usus halus terjadi pemutusan ikatan fosfodiester. Ya, jadi ini adalah degradasi nukleotida itu dengan pemutusan ikatan ester fosfatnya oleh suatu enzim yang namanya endonuklease yang dihasilkan oleh pankreas, menghasilkan oligonukleotida. Ya. Lalu oligonukleotida akan dipecah lebih lanjut dengan fosfodiesterase, suatu enzim eksonuklease non-spesifik menjadi monofosfat. Ya, fosfatnya dipecah. Lalu dipecah lebih lanjut oleh fosfomonoesterase, yang dari diesterase menjadi monoesterase, yang dikenal sebagai nukleotidase itu menghasilkan nukleosida dan ortofosfat. Selanjutnya oleh nukleosida fosforilase ini akan dihasilkan basa dan ribosa 1 fosfat. Jadi basa dan gula fosfatnya itu pecah. Jika basa atau nukleosida tidak digunakan kembali untuk salvage pathway, maka basa akan lebih lanjut degradasi menjadi asam urat ya, atau golongan purin dan ureidopropionat untuk golongan pirimidin. Ini sebagai senyawa yang lebih kecil lagi dari hasil degradasi nukleotida itu yang tidak mengalami recycle. Nah, ini adalah skemanya. Jadi dari asam nukleat suatu polinukleotida yaitu oleh endonuklease dari pankreas tadi akan dipecah-pecah menjadi oligo. Oligo itu lebih dari 2 nukleotida ya. Selanjutnya oligonukleotida oleh fosfodiesterase itu akan dipecah menjadi nukleosid monofosfat. Ya, jadi di 2 fosfatnya itu sudah dihilangkan hanya menjadi mono. Nah, ini tergantung ya apakah degradasi lebih lanjut atau dia bisa di recycle gitu. Kalau di recycle artinya nukleosida monofosfat atau mononukleotida ini akan kembali ditambahkan 2 fosfat menjadi nukleosid trifosfat, ya kemudian akan disintesis kembali menjadi polinukleotida atau asam nukleat. Nah, kalau tidak di recycle, mononukleotida akan dihidrolisis ya menjadi nukleosida ya dengan melepaskan fosfat. Ya. Nah, kalau ini di recycle, nukleosida bereaksi dengan ATP ya membentuk mononukleotid tadi.
lalu ini ke sini lagi, sehingga terbentuk recycle polinukleotida lagi. Ya, dengan melepaskan ADP dikatalisis oleh nukleosida kinase. Nah, kalau tidak di recycle, nukleosida ini akan bereaksi dengan fosforilase. Itu menghasilkan nukleobasis, jadi basa. Ya, ribosanya sudah lepas, ribosa 1-fosfatnya sudah lepas, tinggal nukleobasis. Nah, kalau nukleobasis basa-basa purin dan pirimidin itu bereaksi dengan fosforibosil transferase, ya dia bisa disintesis lagi menjadi mononukleotida, atau oleh enzim yang sama dia juga bisa didegradasi lagi menjadi nukleobasa. Ya, nah nukleobasis ini nanti selanjutnya akan didegradasi menjadi senyawa yang lebih kecil, yaitu asam urat, urin, dan beta uridopropionat, itu yang termasuk golongan pirimidin. Nah, PRPP, kita tahu bahwa PRPP tadi adalah berada di level perkusor, ya, yang awal-awal yang bereaksi dengan karbon 5 gula dengan asam amino ya tadi ya. Itu reaksinya ini merupakan intermediate yang baik untuk proses de novo dan salvage Pak-B, yang terdiri dari ribosa 5-fosfat. Ini ribosa 5-fosfat. Ya, jadi fosfatnya terikat pada atom C nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan ATP, ya, dia akan mengalami fosforilasi pada OH atom C nomor 1, sehingga terbentuk 5 fosfoalfa diribosil 1 pirofosfat, atau disingkat dengan PRPP, ya, fosforibosil pirofosfat plus AMP. Ya, ini jadi inilah yang menjembatani untuk membentukan nukleotida. Nah, kita lihat ya secara detail reaksinya dari asam amino dengan 5 karbon gula yang diperantai oleh PRPP menghasilkan IMP, kemudian menjadi GMP dan AMP. Nah, ini jadi asam amino dan 5 karbon gula dengan PRPP akan bereaksi membentuk 5 fosforibosil amin dulu. Ya, di sini PRPP bereaksi dengan glutamin menghasilkan pra yang kemudian melepaskan glutamat dan pirofosfat. Ya. Nah, kemudian pra ini akan bereaksi dengan glisin dan ATP, ya, membentuk glisinamid ribonukleotida atau GAR dengan melepaskan ADP dan fosfat inorganik. Nah, kemudian dengan masih kebantuan PRPP ya, PRPP arido infratransferase enzimnya, itu GAR akan bereaksi dengan 10 formil tetrahidrofuran, ya, membentuk formil glisinamid, ya, penambahan gugus formil itu gugus aldehyde COH dengan melepaskan VHF, dan terbentuklah FGAR, ya, formil glisinamid ribonukleotida. Nah, dari FGAR ini akan bereaksi dengan asam aminoglutamin plus ATP, akan menghasilkan formil glisinamidin ribonukleotida atau FGAM. Ya, di sini ada penambahan amino lagi dari glutamin di sini, asam amino di sini. Lalu di sini akan bereaksi dengan ATP, ya, dengan membentuk 5 amino imidazol ribonukleotida air dengan melepaskan ADP dan fosfat inorganik. Lalu air akan mengalami karboksilasi, ya, CO2 masuk di sini. Ya, ini mengalami karboksilasi di sini, membentuk 5 karboksil 5 amino imidazol ribonukleotida. Ya, tadi di sini kan nggak ada COO nih. Lalu setelah mendapatkan karbon dioksida, dia akan membentuk gugus karboksil. Lalu ini akan bereaksi dengan aspartat dan ATP untuk membentuk N-suksinilo 5 amino imidazol 4 karboksamid ribonukleotida atau BICAR. Ya, jadi aspartatnya nambahin di sini ya, berwarna merah ini, dengan melepaskan ADP dan fosfat inorganik. Lalu step ke-8 ini ya, BICAR ini tadi ya, yang sudah mengalami reaksi dengan asam aspartat, itu lagi-lagi oleh PPRP menjadi IGAR, ya. Jadi
5 aminoimidazol 5 karboksamid ribonukleotida. Nah, ini akan mengalami pelepasan COO di sini menjadi fumarat. Lalu mengalami formilasi lagi dengan 10 formil THF sehingga dihasilkan N-formil aminoimidazol 4 karboksamid ribonukleotida atau VICA. Ya, di sini mengalami formilasi ya, penambahan gugus aldehid. Kemudian oleh PRPP akan diubah menjadi IMP, inosin monofosfat. Ini sudah terbentuk kerangka purin ya di sini yang masih mengandung ribosa fosfat. Nah, bisa kita secara keseluruhan ya terbentuknya IMP, senyawa intermediate, yaitu mulai dari pra berubah menjadi GAR, F-GAR yang tadi sudah diterangkan satu persatu. Kemudian F-GAM ya, R, SICAR ya, kemudian berubah menjadi ICAR ya, kemudian VICAR dan akhirnya menjadi IMP. Ini tadi proses ini apa overview dari proses yang tadi kita sudah bahas satu persatu. Nah, hal-hal penting dalam sintesis de novo purin itu adalah sangat tergantung pada pool ribosa. Ya, jadi gugus amina didonor oleh glutamin dengan enzim amidotransferase. Jadi proses terbentuknya purin secara de novo ini tadi tergantung adanya pool ribosa, kemudian glutamin, kemudian amidotransferase, kemudian glisin dan fumarat sebagai donoring dalam nukleotida. Nah, daur reaksi ini dikontrol secara allosterik dengan adanya AMP, ADP, GMP, dan GDP yang bekerja pada enzim PRPP amidotransferase. Nah, ini adalah senyawa IMP. Daur diawali dengan perubahan PRPP menjadi IMP. IMP adalah inosin monofosfat, merupakan bentuk nukleotida purin yang pertama dibentuk dalam daur ini. Jadi IMP ini sudah membentuk purin ya. Nah, sebagai bahasanya adalah bahasa hipoksantin. Ya, bahasa hipoksantin itu kalau kita potong dan kita hubung-hubungkan itu ternyata hipoksantin itu berasal dari aspartat, ya, kemudian glutamin, ya, kemudian ada glisin. Ya, jadi ada unsur-unsur asam amino di situ. Nah, ini kemudian setelah terbentuk IMP, lalu apa yang akan terjadi? Ya, dari IMP ini ada dua jalur. Ya, kalau dia bereaksi dengan NAD+, H2O, ini akan menghasilkan santosin monofosfat. Ya, melalui katalisis IMP dihidrogenase dengan melepaskan NADH dan H+. Lalu XMP ini dengan glutamin kembali dan ATP, katalisis XMP aminase ini akan menjadi GMP, ya, guanosin monofosfat, dengan melepaskan glutamat dan ADP plus fosfat inorganik. Ya, sementara di sisi lain, kalau IMP ini bereaksi dengan aspartat dan GTP, itu akan berubah menjadi adenyl suksinat. Ya, ini suksinat di sini. Nah, katalisatornya adalah adenyl suksinat sintetase dengan melepaskan GDP dan fosfat inorganik. Ya. Lalu adenyl suksinat, ya, ini akan dikatalisis oleh adenyl suksinat liase berubah menjadi AMP, ya, dengan melepaskan asam fumarat di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadi ya, yang terakhir tadi guanosin dengan satunya lagi itu dengan bereaksi dengan amonia dan karbon dioksida dan ATP, ya, itu akan menghasilkan karbamoil fosfat dengan melepaskan 2 ADP dan fosfat inorganik dengan enzim CP sintetase. Nah, kemudian karbamoil fosfat ini akan bereaksi dengan asam aspartat, dikatalisis oleh aspartat transkarbamoilase, ini akan berubah menjadi karbamoil aspartat dengan melepaskan fosfat inorganik. Lalu karbamoil aspartat mengalami dehidrasi, dikatalisis oleh dihidrorotase menjadi dihidrorotat. Ya, ini udah
nyambung menjadi cincin siklik, kemudian dihidrolotat akan bereaksi dengan NAD+, ya, mengalami reaksi redoks, ya, ini akan diubah menjadi orotat dengan melepaskan NADH dan H+. Nah, kemudian dari orotat tadi bereaksi dengan PRPP, ya, itu akan menjadi orotidin monofosfat atau OMP dengan melepaskan pirofosfat. Lalu OMP mengalami dekarboksilasi, ya, menjadi uridin monofosfat, sudah terbentuk uridin, ya, UMP, kemudian bereaksi dengan ATP menghasilkan UDP, dikatalisis oleh UMP kinase, ya. Ini melepaskan ADP, lalu UDP dengan ATP kembali akan menjadi UTP, melepaskan ADP, UTP dengan ATP dan glutamin itu akan menjadi CTP, ya, dengan melepaskan glutamat, ADP dan fosfat inorganik. Ya, ini jadi sudah terbentuk CTP, ya, yang akan melengkapi bahasa-bahasa yang lain seperti ATP. Nah, hal-hal penting dalam sintesis de novo pirimidin, cincin pirimidin disintesis terpisah dari gula ribosanya, ya. Daur pirimidin de novo tidak bercabang. Produk akhir dari daur adalah UMP yang merupakan bahan dari CMP. Reaksi pertama itu pembentukan karbamoil aspartat dari asam amino aspartat dengan karbamoil fosfat. Ini merupakan titik regulasi yang penting dalam daur tersebut. Sementara enzimnya aspartat transkarbamilase atau ATCase itu diaktifkan oleh ATP, sedangkan dia bisa dihambat oleh CTP sebagai produk akhir. Nah, selanjutnya kalau sudah terdegradasi menjadi AMP dan GMP, lalu degradasi lebih lanjut itu akan menghasilkan senyawa yang lebih kecil, yaitu xanthin, ya, dan hipoksantin. Ya. Bagaimana degradasinya bisa dilihat dari ini skema ini. AMP terhidrolisis menghasilkan adenosin, ya, enzimnya nukleotidase melepaskan fosfat inorganik. Ya, adenosin mengalami hidrolisis lagi menjadi inosin dengan melepaskan amonia. Enzimnya adalah adenosin deaminase. Ya, atau pembentukan inosin tidak melalui jalur ini, melainkan dari AMP ini langsung berubah menjadi IMP. Ya, IMP kemudian terhidrolisis, ya, menjadi inosin dengan melepaskan fosfat inorganik. Nah, inosin ini kemudian akan mengalami fosforilasi, ya, mendapatkan energi dari fosfat inorganik ini dikatalisis oleh purin nukleosid fosforilase itu menjadi hipoksantin. Ya, hipoksantin itu santin yang masih mengandung 2 gugus karbonil. Nah, kalau hipoksantin ini mengalami oksidasi menjadi santin, dikatalisis oleh santin oksidase dengan melepaskan H2O2, maka hipoksantin akan menjadi santin. CO-nya hilang di sini. Nah, santin kalau dia dioksidasi oleh santin oksidase kembali, dia akan menjadi asam urat. Nah, ini adalah cikal bakal penyakit asam urat atau gout, ya, dengan melepaskan hidrogen peroksida. Ya, kemudian asam urat akan teroksidasi menjadi alantoin, melepaskan CO2. Alantoin terhidrolisis menjadi alantoik asid. Alantoik asid terhidrolisis kembali oleh oleh H2O itu menjadi urea, ya, juga glioksilat, ya. Urea ini kemudian akan dihidrolisis menjadi garam amonium dengan karbon dioksida. Ya, pada vertebrata terestrial yang ada di darat itu urea akan diubah menjadi ureotelik, sedangkan pada burung atau reptil asam urat diubah menjadi urikotelik, dan binatang di air itu amonia akan degradasi menjadi amonotelik. Nah, itu kalau degradasi purin. Kalau degradasi pirimidin itu dari sitidin sama terhidrolisis menjadi uridin melepaskan amonia, ya. Uridin bereaksi dengan fosfat inorganik membentuk urasil, ya, dengan melepaskan ribosa 1 fosfat. Lalu urasil dengan sitosin, ya, itu
Oh enggak, ini sitosin ya. Sitosin juga bisa dihidrolisis menjadi urasil dengan melepaskan amonia atau deoksiuridin. Itu bereaksi dengan fosfat inorganik membentuk urasil juga. Jadi urasil ini bisa dibuat dari 3 jalur gitu. Degradasinya dari 3 jalur ya. Nah, kemudian urasil dengan NADPH plus H plus akan direduksi menjadi dihidrourasil dengan melepaskan NADPH plus. Dihidrourasil itu akan terhidrolisis menjadi beta uridopropionik acid. Lalu beta uridopropionik acid dengan air ya, terhidrolisis menjadi beta alanin ya, suatu senyawa asam amino dengan NH3 dan CO2 amonia dan karbon dioksida.